Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Kembali lagi di channel Rahmat Rahman ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait dukung-mendukung antara Ganjar, Prabowo dan juga Anies. Dan ini disampaikan oleh TSRC, The Strategic Research and Consulting, menyampaikan ya ketegangan pendukung Ganjar dan Prabowo, keuntungan bagi Anies ya. Jadi memang setelah Ganjar dideklarasikan ya, suara pendukung yang pro terhadap ke istana ya sekarang terpecah ya antara mendukung Ganjar atau Prabowo ya, dan juga endorse dari Presiden Jokowi itu ya terkesan ya membingungkan dan terkesan juga main dua kaki. Nah, kebingungan ini yang kemungkinan ya akan menguntungkan bagi Anies ya. Di satu sisi Anies itu lebih fokus ya, membawa dipersepsikan sebagai sosok yang membawa perubahan dan juga perbaikan ke depan. Di satu sisi juga Anies ya, simpul dan juga relawan dan juga pendukungnya dari hari ke hari semakin naik ya, semakin menjadi antitesis ketika pemerintah ataupun ya kekuasaan dari istana itu ya tidak pro kepada rakyat. Ini sesuai dilansir oleh airmall.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, ketegangan yang terjadi di antara kelompok pendukung calon Presiden Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo justru tidak menguntungkan dua tokoh itu. Direktur Eksekutif The Strategic and Research and Consulting TSRC, Yayan Hidayat, mengatakan ketegangan pendukung Prabowo dan Ganjar justru bisa menjadi keuntungan bagi Anies Baswedan yang sudah dicapreskan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dikatakan Yayan, drama ketegangan yang berlebihan antara pendukung Ganjar dan Prabowo sebelum masa kampanye akan memunculkan kejenuhan para pemilih. Kejenuhan pemilih akan rentan memicu migrasi pemilih. Jika kita lihat dari berbagai publikasi survei, yang paling diuntungkan dari fenomena migrasi pemilih ini adalah Anies Baswedan, ujar Yayan kepada wartawan Selasa. Yayan menjelaskan simulasi survei terlihat bahwa besar potensi akan terjadi pertarungan dua putaran dalam Pilpres 2024 mendatang. Pertarungan dua putaran ini mensyaratkan pemilih yang solid dan loyal agar tetap dapat menstabilkan dukungan hingga ke akhir pertarungan. Adapun, kata dia, pemilih tidak loyal atau swing voters Ganjar masih tinggi, tepatnya di rentang persentase 11,4 hingga 18,8% ya. Menurutnya, swing voters ini sewaktu-waktu bisa saja mengubah pilihannya akibat kekecewaan atau faktor politik lain yang melatar belakangi. Hal ini terbukti saat polemik Piala Dunia Under 20 di mana Ganjar kehilangan banyak elektabilitas akibat menuai kontroversi, katanya. Terlebih, masih kata Yayan, potensi tergerusnya suara para swing voters Ganjar akan diikuti pula oleh peningkatan dukungan terhadap para pesaing terdekatnya, khususnya Prabowo dan Anies. Ketegangan hubungan antara pendukung Ganjar dan Prabowo justru akan terus menuai kontroversi dan menciptakan sentimen negatif, pungkasnya. Ya, itu ya sobat sekalian. Jadi memang bukan tidak mungkin ya persaingan antara kedua kubu dalam satu lingkaran pilihan ataupun dukungan ya oleh istana, justru malah ya kemungkinan besar akan malah merugikan ya. Semula ketika Ganjar belum dideklarasikan oleh PDIP ya, tentu saja suara itu masih satu ya, sesuai dengan arahan instruksi dari istana ya. Bahwasanya kedua tokoh tersebut yaitu Ganjar dan Prabowo ya masih bisa mempunyai potensi untuk disatukan, dan hanya praktis nantinya ya akan berhadapan dengan Anies. Nah, sekarang ceritanya sudah beda ketika Ganjar sudah dideklarasikan oleh PDIP, dan juga ya ini juga memastikan sekaligus mematahkan ya prediksi banyak pihak bahwasanya PDIP itu tidak jadi mendeklarasikan Ganjar ya. Tapi kalau kita melihat fakta real, tidak punya pilihan PDIP selain mendeklarasikan Ganjar ya. Selain kalau kita melihat
konsistensi dari PDIP yang ingin mendeklarasikan dari internalnya, kemudian terutama yang internal yang paling elektabilitasnya paling tinggi tentu saja Ganjar. Nah sekarang tinggal bagaimana Prabowo ya. Prabowo yang awalnya tentu saja istana atau Presiden Jokowi mengendorse si rambut putih dan yang banyak kerutan di wajah ya. Dengan adanya dinamika politik berjalan ya, kembali lagi istana ya kecenderungannya kecenderungan melalui dinamika politik lebih cenderung kepada Prabowo ya. Itu bisa disampaikan atau dilihat dari fakta yang coba disampaikan secara dalam tanda kutip malu-malu oleh Presiden Jokowi ya, dan terkait pada acara musrah yang menyampaikan ya, pemimpin yang di-endorse itu salah satu ya syaratnya ya minimal pemberani gitu ya. Nah saat ini yang pemberani yang benar-benar bisa diandalkan yaitu Prabowo ya. Pertama, Prabowo merupakan ketua umum partai which is lebih powerful daripada Ganjar yang terus-menerus dalam PDIP itu ya terlihat kecil, yaitu sebagai petugas partai. Jadi bayangkan ya, ketika sudah menjadi presiden pun kepentingan negara itu ya kalah dengan partai ya. Jadi selamanya siapapun presidennya itu akan terus dianggap sebagai petugas partai. Nah, pemberani ya. Jadi Prabowo dianggap sebagai pemberani, sebagai petugas partai, sebagai ketua umum partai. Dia memiliki kekuatan untuk menggerakkan research SDM-nya ya, untuk memenangkan dan juga untuk mendelegasikan ya perintah dari ketua umum, dan tentu saja juga mempunyai financial resource yang luar biasa ya. Jadi inilah yang tentu saja akan lebih masuk akal untuk dipilih atau di-endorse oleh Presiden Jokowi berdasarkan juga preferensinya terkait sifat pemberani yang dalam tanda kutip dimaksud ya. Ini pemberani tentu saja mengamankan berbagai kepentingan Presiden Jokowi nantinya ketika sudah lengser. Nah, bagaimana dengan pendukung ya? Nah, pendukung justru dalam hal ini akan terpecah ya. Yang semulanya terlihat istana itu mendukung Ganjar ya, tetapi pada faktanya setelah manuver dinamika politik yang begitu panas, akhirnya ya kalau dipikir-pikir tidak mungkin juga mendukung Ganjar yang dipersepsikan tidak akan begitu kuat untuk menyokong ataupun melindungi Presiden Jokowi nanti ketika lengser ya. Bagaimana tidak ya, Presiden Jokowi yang sudah presiden itu disebut petugas partai. Pun juga Ganjar ya, Ganjar kita ketahui orang baru ya. Setelah reformasi, Ganjar bahkan Presiden Jokowi itu ya tidak pernah dikenal sejak setelah era reformasi. Hanya Prabowo saja yang memang malang melintang di dunia militer, kemudian masuk dalam dunia politik, kemudian mendirikan partai, dan akhirnya juga memang secara background memiliki ya berbagai resource yang luar biasa. Salah satunya tentu saja finansial. Nah, ini kemungkinan yang pasti ya akan menyebabkan ya Presiden Jokowi atau istana itu sendiri akan dalam tanda kutip pasti akan lebih ya mengendorse ataupun lebih mempreferensikan ya Prabowo untuk dijadikan sebagai pilihan. Nah, tentu saja ini pasti akan dalam tanda kutip diakui dengan malu-malu gitu ya, karena sembunyi-sembunyi ya, karena tidak mungkin juga secara terang-terangan, karena PDIP sudah menggariskan untuk terus mendukung pilihan partai, dan Presiden Jokowi berasal dari PDIP, tidak mungkin juga mendukung luar partai. Dan akhirnya yang terlihat adalah main dua kaki ya. Di satu sisi ya PDIP yang kalau kita melihat setelah Presiden Jokowi lengser ya otomatis ya
partai tidak akan bisa melindungi. Yang terjadi adalah Presiden Jokowi stay alone untuk menghadapi berbagai macam ya kemungkinan tuntutan-tuntutan setelah beliau lengser gitu ya. Nah, ini juga yang menjadikan pilihan atau preferensi harus menuju kepada sosok yang benar-benar kuat ya, kuat dalam segi financial resource, kemudian kuat dalam segi politik ya. Prabowo sebagai ketua umum otomatis akan lebih bisa memberikan jaminan keamanan setelah Jokowi lengser. Nah, otomatis pendukung Jokowi banyak sekali ya, cuman ya Projo dan lain sebagainya ketika dikumpulkan di dalam musra itu ya, kita juga sangat sayangkan karena tidak mungkin juga semua itu berkumpul kalau tidak menggunakan fasilitas negara ya. Nah, dan inilah ya, semua aturan dibuat, tapi ketika yang melanggar itu adalah kekuasaan atau presiden sendiri, siapa yang bisa untuk mengingatkan ataupun menegurnya gitu ya. Nah, sekarang terjadi ketegangan antara tentu saja pendukung Ganjar dan Prabowo, ada simpang siur mana yang harus didukung ya. Ketika sebelum Ganjar itu dideklarasikan oleh PDIP, maka gampang untuk mendukung ya, satu ya Ganjar atau Prabowo yang diprediksi akan menjadi wakil atau presidennya, tinggal dipilih di suite ya. Tetapi ketika sekarang sudah jalan masing-masing ya, atau apalagi Prabowo sudah menyampaikan tidak mau jadi wakil presiden karena sudah mempunyai kekuatan ya, partainya kuat ya, juga mempunyai pengalaman. Gerindra meskipun tahun kemarin kalah dengan sangat tipis sekali ya, dengan berbagai macam isu berseliweran terkait kecurangan yang sifatnya masif, tetapi Prabowo ya masih mempunyai modal untuk ataupun pengalaman ya untuk menghadapi pertarungan Pilpres 2024 ya. Nah, ketegangan antara pemilih Ganjar atau Prabowo ini tentu saja yang disampaikan oleh DSRC ya, analisisnya memang akan menimbulkan kejenuhan para pemilih swing voters yang jumlahnya juga luar biasa besar. Sesuai yang disampaikan ya, votersnya itu nilainya persentasenya 11,4 sampai 18,8. Nah, ini lumayan ya, kalau swing voters ini sedikit saja kecewa ataupun tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Ganjar ataupun Prabowo, karena keduanya tidak mau saling mengalah, maka yang diuntungkan adalah yang nomor 3, yaitu tentu saja Anies Baswedan ya. Anies Baswedan berjalan di track ya yang dipersepsikan untuk melakukan perubahan ya, dan rakyat tentu saja normalnya ingin ya kondisi yang sudah carut marut ini bisa berubah ya. Kalau kita melihat banyak pelanggaran aturan yang dilanggar oleh kedua tokoh tersebut, yaitu antara Ganjar dan Prabowo, ini juga akan terus mengakumulasi kejenuhan ya para pemilih, dan akan berpotensi akan beralih ke tentu saja Anies Baswedan ya. Pertama, sosok ini adalah satu-satunya sosok oposisi yang berjuang untuk perubahan ya, dan kita ketahui dukungannya semakin masif ya, suka atau tidak suka ya, suka atau tidak suka dukungannya semakin masif Anies Baswedan itu ya. Kalau kita berbicara survei ya, survei dalam tanda kutip ya bullshit ya, karena apa yang ada di survei ya berkebalikan dengan ya apa yang ada di realitas ya. Misalnya survei itu selalu menempatkan Anies Baswedan di posisi ketiga, padahal Anies sudah sejak lama ya dideklarasikan Oktober 2022 tahun lalu ya, hingga saat ini terus ya konsisten di posisi ketiga. Sedangkan yang belum bergerak, yang belum melakukan manuver, yaitu Ganjar dan Prabowo, justru ya langganan juara 1, juara 2 ya. Nah, tentu saja kita harus mempertanyakan dari mana dana survei tersebut ya, transparansi anggaran tersebut ya. Kalau belum ada transparansi ya kita tidak bisa memegang ya. Tetapi yang bisa kita ambil pijakan tentu saja polling ya.
polling yang sifatnya kredibel ya, misalnya polling Twitter ILC ya, itu memenangkan Anies secara mutlak ya. Kemudian dari CNBC juga ya memenangkan secara mutlak ya. Google Trend juga memenangkan Anies secara mutlak. Jadi hal yang ada di media sosial ya, bahkan di YouTube ya, rata-rata yang menang itu Anies Baswedan dengan nilai yang mutlak ya. Jadi ini tentu saja akan lebih terus dibaca oleh para pemilih ya, untuk melihat bagaimana sosok yang sangat masuk akal untuk didukung untuk melakukan perubahan ya, daripada terus-menerus berkutat pada sosok Ganjar yang juga terus-menerus ya banyak sekali permasalahan, termasuk juga Prabowo. Kita juga harus ingat bahwasanya banyak sekali kekecewaan oleh para pendukung Prabowo yang dulunya tumbuh ya, dan tenggelam bersama rakyat, tapi pada faktanya justru ya ikut dalam kolam istana, dan dalam istana pun ya, dalam kekuasaan pun tidak banyak yang dilakukan oleh Prabowo untuk kepentingan rakyat. Maka salah satunya yang paling masuk akal untuk menjadi sasaran ya swing voters antara Ganjar dan Prabowo yang saling tegang ini adalah tentu saja Anies Baswedan ya. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang realisasi ini semua antara keduanya yang saling tegang, antara voters atau pemilih Ganjar dan Prabowo yang kemungkinan akan beralih ke sosok yang lebih rasional untuk melakukan perubahan, yaitu Anies Baswedan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.